Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puji Rizkiah, NIM 451241917. Kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan limbah medis khususnya di lingkungan rumah tangga. Sampah rumah tangga menjadi permasalahan yang cukup serius di masyarakat. Kita sering melihat adanya tumpukan sampah rumah tangga dimanapun. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi dan juga dibarengi dengan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang berbeda-beda, sehingga volume timbulan sampah yang dihasilkan akan semakin banyak dengan jenis dan karakteristik yang juga semakin beragam. Pandemi COVID-19 yang tengah terjadi saat ini menimbulkan berbagai macam keresahan dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya adalah keresahan terhadap lingkungan. Dengan diberlakukannya new normal era, mengharuskan masyarakat untuk membiasakan pola hidup yang sehat dan bersih, yaitu misalnya dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Dengan anjuran penggunaan masker ini, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah sampah medis, yaitu masker. Sampah ini tidak hanya dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan saja, tapi juga dihasilkan dari lingkungan rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, limbah medis harus melewati penanganan khusus sebelum dibuang ke lingkungan. Tingginya penggunaan masker menyebabkan terjadinya peningkatan timbunan sampah medis tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan, tapi juga di lingkup rumah tangga. Perlu kita ketahui bahwa dalam pengelolaannya, limbah medis harus melewati penanganan khusus. Dan ketika tidak dikelola dengan tepat, limbah medis ini berpotensi menyebabkan terjadinya kontaminasi terhadap limbah yang lain. Dan hal ini juga dapat membahayakan pada proses pengelolaan limbah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi limbah medis yang dihasilkan pada skala rumah tangga beserta dengan cara pengelolaannya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini yang pertama yaitu APD meliputi masker dan sarung tangan, alat tulis, kamera, dan juga tentunya limbah medis yang dihasilkan dari skala rumah tangga. Untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu mengumpulkan sampah medis selama 7 hari, lalu mencatat sampah medis yang dihasilkan setiap harinya dalam logbook, dan yang terakhir yaitu mengklasifikasikan dan menganalisis cara pengelolaannya. Berikut ini adalah hasil pengamatan selama 7 hari. Yang pertama yaitu pada hari Kamis 10 Juni 2021 dihasilkan limbah medis berupa kapas sebanyak 3 buah, masker 2 buah, dan tisu sebanyak 4 buah. Lalu pada hari Jumat 11 Juni 2021 dihasilkan limbah medis kapas sebanyak 4 buah, sarung tangan 1 buah, masker 2 buah, dan tisu 2 buah. Lalu pada hari ketiga yaitu Sabtu 12 Juni 2021 dihasilkan sampah masker sebanyak 3 buah, kapas 3 buah, tisu 4 buah, dan botol obat 1 buah. Pada hari keempat, Minggu 13 Juni 2021 dihasilkan masker sebanyak 2 buah, kapas 4 buah, dan bungkus obat 1 buah. Kemudian pada hari kelima yaitu Senin 14 Juni 2021 dihasilkan kapas sebanyak 4 buah dan tisu 4 buah. Pada hari Selasa 15 Juni 2021 dihasilkan masker sebanyak 2 buah, tisu sebanyak 4 buah, kapas sebanyak 2 buah, dan botol hand sanitizer sebanyak 1 buah. Kemudian pada hari terakhir yaitu hari ketujuh, hari Rabu 16 Juni 2021 dihasilkan masker sebanyak 2 buah, kapas 6 buah, dan tisu 3 buah. Secara keseluruhan, sebagian besar limbah medis yang dihasilkan yaitu berupa masker, kapas, dan tisu. Hal ini bersumber dari tingginya aktivitas di luar rumah seperti bekerja, ke sekolah, dan memenuhi kebutuhan harian yaitu berbelanja. Sedangkan untuk kapas dan tisu juga digunakan untuk membersihkan barang atau bagian tubuh seperti tangan,
setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Dan sampah medis yang lain yaitu sebagian kecilnya meliputi kemasan obat, botol hand sanitizer, dan juga sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan sesekali, seperti misalnya pada saat pengelolaan limbah seperti ini. Untuk cara pengelolaannya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu dengan langsung dibuang dan yang kedua tidak langsung dibuang atau melalui tahap pengelolaan terlebih dahulu. Berdasarkan jenis limbahnya ada perbedaan dalam pengelolaan limbah medis ini. Seperti pada masker, pengelolaannya yaitu dengan cara disemprotkan desinfektan terlebih dahulu setelah digunakan atau sebelum dibuang. Lalu selanjutnya dapat melalui proses pembakaran. Sedangkan untuk kapas, tisu, dan kemasan obat dapat langsung dibakar. Sedangkan untuk botol obat atau hand sanitizer, pertama dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya diberikan ke pengepul. Kesimpulan dari kegiatan ini, berdasarkan dari penelitian, yaitu limbah medis yang paling banyak dihasilkan adalah masker, karena terjadi penggunaan masker sebagai akibat dari penerapan new normal era ini. Untuk pengelolaan limbah medisnya ini ada berbagai macam, disesuaikan dengan jenis limbah yang dihasilkan, yaitu dengan penyemprotan desinfektan, pembakaran, ataupun dengan cara dikumpulkan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kegiatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.